Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang begitu besar dan begitu banyak di tiap pelungguh sami. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas seluruh keluarga dan para sahabatnya. Hadirin hadirat, bapak ibu-ibu rahimakumullah. Makin niki kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab artinya satu bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Artinya setelah Rajab kita masuki bulan Sya'ban, dan selanjutnya kita masuki bulan Ramadan. Karena salafus salih adalah para salafus salih, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menjadi ikutan kita. Idza dakhalu fi Rajab fa aktsaru min al-istighfar, wa idza dakhalu fi Sya'ban fa aktsaru min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun para salafus salih, umat-umat pilihan, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, apabila masuk bulan Rajab maka mereka memperbanyak istighfar. Apabila masuk bulan Sya'ban mereka memperbanyak membaca salawat. Dan semua itu adalah isti'dad, adalah persiapan-persiapan. Guru yang Longosami Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Yusmid menyebutkan bahwa para salafus salih apabila masuk bulan Ramadan maka mereka membersihkan hati mereka, kemudian apabila masuk bulan Rajab, masuk bulan Rajab maka mereka membersihkan hati mereka. Apabila masuk bulan Sya'ban mereka membersihkan jiwa mereka, sehingga mereka masuk ke dalam bulan Ramadan sudah bersih. Pikirannya salangi jari salat, perbuatan tindak tanduk salangi jari salat, hatinya salat, jiwanya salat, sehingga mereka orang-orang niki menikmati datangnya bulan Ramadan. Mereka merasakan asrar dan anwar bulan Ramadan, merasakan banyak keajaiban-keajaiban di bulan Ramadan. Bahkan para hadirin rahimakumullah, mereka merasakan datangnya Lailatul Qadar tidak hanya di bulan Ramadan. Artinya kenikmatan ibadah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga dirasakan di bulan-bulan yang lainnya. Mereka menyambut Ramadan dengan membersihkan seluruh penyakit-penyakit hati, kemudian membersihkan seluruh hal-hal terkait dengan roh dan jiwa mereka, sehingga masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sudah bersih pikiran, bersih hati, bersih roh, bersih jiwa, sehingga betul-betul merasakan kelezatan daripada bulan Ramadan. Para hadirin rahimakumullah, Ramadan ini adalah ibarat hidangan. Barantan Allah SWT turunan dulang. Kita keturunan dulang isi Allah SWT. Ramadan ini barantan dulang. Amun nara dulang kali bau langsung bersuang, nggih. Pasti tanah piara besok iman terculuk, nggih. Besok iman, selagi ke iman terbersih, baru demak nasi, demak kando, baru begelor. Nah, Ramadan ini ibarat dulang. Ada nasi, ada jaje, ada kando, keturunan si Allah SWT yang disebut dengan fadilah Ramadan. Niki
Baru kita akan merasakannya apabila kita niki sudah bersih hati dan pikiran. Oleh karena niki ada hal-hal yang untuk masuki bulan Ramadan, masuki bulan Syaban niki adalah hal seharus terperirik, seharus terpesolah makin niki, sehingga kita betul-betul merasakan hadirnya Ramadan. Makin yang ketua yang belum sami pasti dan berdua jawaban. Ia lain hidup bulan puasa atau Ramadan semakin kanja salah mesti kepada kode sila. Mut masih kode-kode lain nika ia nikmat tidak Ramadan niki. Nikmat, khusyuk, gak tidak. Ia beda barang makin niki, ia liwat tidak makin niki. Okay? Tamar Ramadan selong-selong lemak ta'aruf takbiran. Okay? Selong-selong ketulang malik jom bulan haji, kemudian tulang maulid terus para nikah. Para idam saya jama idam. Lagu mulai Masya Allah. Coba dia ingat-ingat sila niki bapak ibu-ibu masa lain. Ya nikmat ya tidak. Okay? Jangan-jangan lain niki di bandar HP. Okay? Dia tua sibuk isi kebanyakan kesibukan duniawi sehingga terasa. Okay? Karena hati niki ibarat kaca, ia dan sengita ruan anak napiaran onos kerepuk. Jadi kaca niki hati, mishkatul qulub kata Imam Al-Ghazali. Kaca niki berdua ketajaman hati. Dek nara ruan namun kaca niki entah nara kerepuk, kurang pedas. Tetapi akan dirasa bahwa amun denyeri langan kaca niki ia kurang pedas. Begitu juga hati tiap pengusaha hari niki dengan salain ya beda hidupan. Kita merasakan namun lain niki berderus, kadang-kadang terus niki keliling tapi lain tedah lain-lain. Okay? Ngendon istilah berderus niki mungkin jog piara jog merembu, mungkin jog rungkang, mungkin jog rasa cermen, mungkin jog datar, mungkin jog piara bagian daya ngendon tapi nikmat sekali waktu niki. Dan makin niki ia berasa liwat, ia eleh denara barang kemadian. Sila coba dibenang ia mirip-mirip barang niki. Nah makin kalau kita ingin merasakan niki lagi, maka harus dari hari ini, harus dari Rajab niki kita sudah membersihkan diri kita. Di mana seluruh niki panca indera kita harus bersihkan. Pandangan kita, pikiran kita, iman naik, nabi demak, belai naik, nabi pikiran angen, nabi pikiran otak, nabi pikiran angen, niki harus kita perbaiki. Mungkin selama niki girang penyempat, sehingga kelezatan Al-Quran tidak kita rasakan. Mungkin girang berpikiran buruk ke orang, sehingga nabiaran hadirnya Ramadan, ia liwat pada niki doang. Nah sehingga harus jawab makin niki nabiaran kita istighfarkan semuanya yang disebut dengan istighfar Rajab atau istighfar di bulan Rajab. Dan inilah yang banyak dilakukan para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kita mengistighfarkan diri di bulan Rajab. Ya. Nabi saat istighfaran niki seluruh panca indera kita, pikiran kita, hati kita istighfarkan. Astaghfirullahalazim. Istighfaran, mohon maaf, kasar mata teniki, bolokan teniki, penglihatan kita niki, pengengat teniki, kita istighfarkan. Sehingga mulai istighfaran kata Imam Al-Ghazali, maka mata ini bisa dengan ketajamannya bisa melihat asrar. Dia bisa merasakan dan melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Niki mata kita luar biasa tajam. Mata niki, sehingga para wali-wali Allah, orang-orang yang keramat, orang-orang yang dekat dimuliakan oleh Allah SWT, matanya niki tidak sama dengan mata kebanyakan orang. Ia lain, nikmat melihat itu luar biasa nikmatnya, sehingga harus diistighfarkan. Tebisuklah istilah, tebisuk kita bisuk dengan istighfar. Kita istighfarkan mata kita istighfarkan telinga kita istighfarkan lidah kita istighfarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita istighfaran nabiaran iman,
kita istighfarkan kaki kita istighfarkan hati kita. Mungkin girang berangan lengi, mungkin ini berpikiran jelek dan sebagainya. Sehingga kita kalau mudah istighfarkan, maka dia bersih, maka dia bening, maka dia akan bisa menerima dan melihat sir niki rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenikmatan di depan datang Ramadan, angkos ampun Ramadan niki bisa kita rasakan. Orang-orang saleh, para wali-wali Allah, ya bau sinambung Ramadan niki lain nambut. Ya, bau sinidap, dia lain nidap. Dari mulai bulan Rajab mereka sudah merasakan angkos Ramadan niki dan terasa. Karena dalam hadis pun dijelaskan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Amun pintu surga niki dibuka, di mana buka dawa rangkos. Begitulah nabiaran orang merasakan hadirnya bulan Ramadan. Sehingga jangan kita berharap bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, merasakan asrar anwar, rahasia-rahasia Allah yang begitu banyak di bulan Ramadan. Tidak mungkin kita rasakan kalau kita tidak mengistighfarkan diri kita hari ini. Karena angan niki diibaratkan oleh para ulama niki barantan mangkok, barantan piring, jembung. Amun dek bersih, kita tidak akan dikasih oleh Allah SWT. Makin misal ya dendeng nabi, ya dendeng madu, ya dendeng kandung, misal ke, bu mangkok tadi kirimo, aronas kerempuk, aronas tanak, misal ke, maka pasti dengan sabar niki disuruh bersih. Bisa julut dia mangkok, bisa julut piring dia, disuruh kita. Nah begitu juga dengan Allah SWT. Kalau kita ingin merasakan hadirnya, maka harus kita bersihkan diri kita. Mangkok searak letiap menggosabi. Mungkin ada takabur, ada hasud. Niki penyakit hati sesengke doang niki. Artinya kebanyakan orang terlena dengan penyakit niki. Misal hasud atau dengki, hasud atau dengki, namimah, kirang jauhuni, niki jog nike, jadi bersiap dengan, mana-mana dengan, namimah, kemudian ribah, iur kelegian dengan. Makin niki sudah menjadi majelis, isin majelis sama dengeras, iur dengan barang niki. Niki isinya makin di sama niki barang niki. Amun dan iur dengan sejelo barang searah yang kurang dalam hidup niki. Barang niki. Kemudian namun terdengar kalan sejelo hari dan kurang tidak. Barang niki kebiasaan yang jelek niki itu yang hitamkan hati kita sehingga tidak bisa melihat nabiaran asrar dan anwar dari Allah Subhanahu wa taala. Hasud. Haran hasud niki dengki. Sampai disebut dalam Al-Qur'an di surah Al-Masad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah memasukkan dari sekian banyak yang lengi-lengi sajelek-jelek niki, disamakan dengan sihir niki, yaitu hasad atau dengki. Nabi kenal hasad niki, Bapak Ibu, hasad niki arti antatamanna zawalu ni'matin min ghairika ilaika. Kita itu berniat agar nikmat orang itu hilang dari orang itu dan berpindah kepada kita, atau hilang sama sekali dari orang itu. Dan niki hasad dan dengki. Dan niki hasad dan dengki niki begitu banyak di akhir zaman. Batur mau nabiaran, batur mau nikmat kita sakit, batur mau hadiah kita ngeri. Balik ke akhir zaman balik ke. Itulah akhir zaman niki. Mau cerita lah mau din anak kan dari PNS ni kita ngeri mau dia balik ni beli mobil dah kita ngeri. Nah itu banyak akhir zaman barang niki. Di akhir zaman karena musabaqah dunia niki sangat kuat di akhir zaman,
Sementara musabaqah akhirat itu sangat lemah musabaqah akhirat. Okay? Sehingga Nabi aran hal-hal niki orang mukmin niki musabaqahnya bukan dengan dunia, tapi musabaqahnya dengan akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, boleh mencari dunia. Okay? Tetapi seperti kata Nabi SAW, hasad dalam dunia niki, okay? Bahwa kita ingin seperti dia dalam bersedekah. Bisa larang dengan sugi, okay? Bergugum bisa buat bersedekah. Buat berangan kita, okay? Berangan kita barang ia. Ninangan terjerut. Ada kita barang berdua nikmat barang ia tetap tak bersedekah. Nah, niki kanggur niki, okay? Nah, niki al-ghibtah haradik teparan hasad. Al-ghibtah nenek kaji pelan tetian barang ia. Sakuat bersedekah, nenek kaji bem tiang nikmat salui melek tiang kuat berinfak. Niki namanya ghibtah. Boleh niki. Tetapi kalau dalam angan terkena Nabi aran, nenek kaji doang tapi kita jandek. Nah, okay, hati-hati barang niki. Okay. Takutnya nanti hasad atau dengki niki dia akan menjadi api, dia jadi api. Dan penyakit-penyakit hati niki para hadirin, okay, dia tidak mati. Tidak mati penyakit hati niki. Kalau kita tidak obati, kalau tidak dihilangkan, dia tidak mati penyakit hati niki. Takabur, riya, sum'ah, ujub, hasud, okay? Niki dia tidak mati. Dakat manusia mati, dia tidak mati. Okay? Dakat manusia mati. Kenapa? Dia kadang-kadang itu warisan. Jadi yang mendengar bawaan mati atau dengan mati, okay, mewarisi harta, tetapi juga kadang mewarisi sifat. Anak kan, arabesan, uras, girang dengki, girang hasud, pada berhinan, pada berapa. Berarti dia mewarisi sifat. Okay? Nah, oleh karena itu hati-hati, karena kita tidak tahu sampai kapan ajal itu datang, kita tidak tahu. Jangan sampai kita mewarisi sifat-sifat kepada anak-anak kita. Pada anak-anak kita, jangan sampai hal-hal saling ini kita warisi kepada mereka. Sifat dengki niki, sifat hasud, fitnah dan sebagainya, niki jangan sampai kita warisi. Nikilah sehingga kita harus bersihkan, okay, sehingga tidak ada yang nabiaran yang kita warisi. Para hadirin rahimakumullah, Nabi istighfar. Istighfar niki adalah meminta diampuni atas dosa-dosa kita lakukan. Dia narak di dunia niki dengan sempurna. Dia narak di dunia niki dengan sadinara dosa. Kecuali Nabi Rasul. Hanya Nabi Rasul. Itu pun Nabi Rasul tetap istighfar. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim beristighfar sampai 100 kali dalam sehari. Padahal Nabi niki dijamin Nabi Arab tidak ada dosa. Okay? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah jamin Nabi itu maksum, tetapi Nabi memberikan contoh pada tiap kelompok sami. Nabi sendiri istighfar 50, 70 sampai 100 kali dalam sehari. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Malam-malam Nabi SAW dalam riwayat Siti Aisyah, Nabi SAW terus salat tahajud. Segala si kuat tahajud sampai berbada Siti Aisyah, ya Rasulullah, maka dia paksa lalu diri di istighfar, maka dia paksa lalu diri di sembahyang. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah wahai Aisyah, saya ini menjadi hamba yang banyak bersyukur. Kita dikasih hidup, kita syukuri. Dikasih mata melihat, kita syukuri. Dikasih telinga mendengar, kita syukuri. Dikasih napiaran jantung, kita sehat, bernapas, paru-paru, seluruhnya wajib kita syukuri. Awak rezeki sehat, maka hati juga harus sehat. Karena lo dengan awak sehat, tapi hati dikit dia sakit, bermasalah, ya, bermasalah. Berantan mobil solah, cap luah, kesino, lagu masjid lagi. Napiaran bermasalah, baru lapak segede, napiaran melen mogok. Nanti, jadi inilah harus kita istighfarkan. Rasulullah SAW berikan kita contoh untuk beristighfar. Dalam Al-Quran dijelaskan
dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar niki luar biasa memberikan fadilah. Setidaknya dalam ayat niki amun dengan nilai luwih kepeng luwih istighfar. Nggih, luwih kepeng luwih istighfar. Ya berbeda kekuatan kalau istighfar maka tetap banget. Jadi gaji dengan rezeki niki sesuatu yang beda. Gaji adalah bagian dari rezeki. Namun gaji tetap anda tak jadi pegawai negeri, anda tak jadi nabi tetap gaji dan berubah, kan ada ketentuan pemerintah. Tapi rezeki itu bisa berubah. Rezeki itu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun gaji tahu gaji, tapi rezeki kita tidak tahu. Nah, mungkin karena kita belum maksimal, okay? Belum maksimal dalam menghadirkan hati, ikhlas dan sebagainya. Coba tak istighfar, kita istighfar sekali betul-betul khusyuk. Istighfaran naik, istighfaran iman, istighfaran angan, istighfaran lidah, mata, telinga, seluruh kita istighfarkan, maka insya Allah akan terasa betul-betul bahwa orang ini sangat membutuhkan ampunan Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam itu beristighfar. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah istighfar daripada Nabi Adam alaihissalam. Sementara istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta, okay? Beliau seorang nabi yang sempat dia kesal oleh umat. Bapak Ibu yang kesal sehingga umat dan ini belum terdakwah ni dan ini belum tajah pun belum umat niki ya belum lain beda lah barang niki telan Nabi Yunus alaihissalam, kemudian naik perahu, kemudian ada kejadian badai, ya, mulai angin dari atas segara, kemudian diundi harus ada yang teteh jauh segara, Nabi Yunus alaihissalam turun narang bukan yang segara telokok simpak selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus alaihissalam di dalam empat wanda mungkin dia tahu sukul ada 3 gelap. Pertama gelap di dalam tiada empat, kedua gelap di dalam segara, ketelu gelap malam, okay? Gelap dan mungkin ya hidup dong, mungkin dia betul oksigen, betul udara untuk bernapas dalam perut ikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan luar biasa mukjizatnya, yaitu dengan kekuatan istighfar, kekuatan tasbih, kekuatan daripada zikir. Nabi Yunus istighfar, Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tetap baca niki. Okay? Dia tetap baca padahal pekelor di Noah selama 40 jelo niki. Pekelor di Noah, nyapah di Noah. Dalam jalan empat. Okay? Betul tak boya dagang dalam jalan empat di nara, dia boya napiaran di nara. Okay? Saat nyapah sudah pekelor nara 40 hari. Tetapi tetap Nabi Yunus dia tidak napiaran, dia tidak mengalah. Selalu istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini kita istighfar, inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Nenek gaji itu yang zalim, nenek gaji itu yang zalim, nenek gaji kira keras dengan, nenek gaji kira ke napiaran puni dengan, nenek gaji kira kengan sana kanggo, nenek gaji kira berpikiran lengi, nenek gaji angat kira fitnah dengan, nenek gaji ini kuntu minaz zalimin. Kemudian datang jeloni kemudian Allah perintahkan kepada ikan agar ikan ini memuntahkan, mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah. Yang menunggu sami itu sabara Nabi Yunus. Okay? Itu yang majang sejelo dua jelo ben, sedua jelo ben itu dua sejelo ben itu majang. Okay? Tetapi mungkin para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah ini mengalami hal-hal barantan Nabi Yunus. Rezeki tersangka, pihak tak usaha bangkrut,
Biar Nabi dan jalan. Nah, ini mirip seperti Nabi Yunus. Okay? Mirip seperti Nabi Yunus. Maka kita perbanyak istighfar, maka kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sopo dengan datang jo Imam Al Hasan Al Basri. Tuan Imam tiang niki kalai keberari dia ke anak. Bila tahun keberari dia ke anak. Apa kata Imam Al Hasan Al Basri? Aksiru minal istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nanti kau punya anak. Datang Malik sekian dengan, wahai Tuan Imam, tiang niki sulit utang. Aksiru minal istighfar. Katanya, luwe istighfar, lepas luwe kempe, marasim nyaur, gitu. Ada sekian dengan tiang ini nabiaran petani, peladang. Dan kini nabiaran mau penghasilan panen sasolah. Katanya aksiru minal istighfar, banyak-banyak istighfar. Sampai ketua niki Nabi Unir enggak besar istighfar doang ini. Sagan pernah orang jaga niki tuan guru niki istighfar kalau dia anak istighfar, melelo kepeng istighfar, mele salah hasil bakar istighfar dong. Dinarak salahin nama. Itulah dahsyatnya istighfar. Luar biasa dahsyatnya istighfar niki. Okay? Tidak bisa dirasakan sehingga nabiaran kalau ada urusan yang sempit, urusan yang susah itu hanya bisa dilawan dengan istighfar. Luar biasa kekuatan daripada istighfar. Ini sudah diberikan contoh oleh para nabi rasul, oleh para ulama tentang kekuatan istighfar. Andai makin yang ada buktian ibu-ibu berdagang yang pekan. Dia terlambat sampai berbuka tong melimpahkan istighfar dan terus istiqamah, maka nanti Allah akan mendatangkan hal-hal keberkahan. Termasuk dia pengusaha di bawah, anda tajuk Banten, anda tajuk kantor, anda dia nanti misalnya banyak istighfar niki, maka insya Allah akan diperlihatkan kita luar keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak keberkahan, rizki dan bau kepala isi balung, lalu yang kepala isi istighfar. Ia isi bau terbau, dan bau isi iman, dan bau isi tampak si pacul, harus isi istighfar. Nikilah, cuma hanya manusia niki, kekurangan manusia niki, kelemahannya adalah tidak istiqomah. Dia tersengker niki istiqomah. Sehingga dikatakan istiqamah wahidah khairun min alfi karamah, bahwa istiqamah lebih baik daripada keramat 1000 keramat. Itu dia keramat kalau dia istiqamah. Nah niki makin Al-Quran sudah berkata demikian, coba makin kebuktian, okay? Maka kita akan dapatkan keberkahan dari Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, luar biasa di bulan Rajab niki sila amonara atau terjadi persapaan sambung tadi silaturahim amonara atau bersalah lalu datang yang maaf dah kan ia salah wajib kita dan maaf itu sesuatu yang luar biasa. Ia sangka memang niki tetapi luar biasa pahala. Kata Nabi SAW, dengan sabda julu datang yang maaf padahal ia kena dengan niki. Lalu ia berjuru datang dengan maaf, maka dialah yang lebih dulu nanti memegang pintu surganya. Niki luar biasa. Dengan maaf, sambung salih silaturahim. Kemudian nabiaran, nabi ruasa kurang bagus, jalan turun masyarakat. Ini kita beriring sehingga kita masuk nanti bulan Sya'ban akan terasa niki keberkahan. Masuk di bulan Ramadan akan terasa asrar, akan terasa anwar, akan terasa bagaimana kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harapkan sehingga nabiaran Ramadan tidak hanya datang dan berlalu pergi, tapi Ramadan akan meninggalkan bekas-bekas karamah, kemuliaan dan barokah daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan tiap bersami dijadi nikmat sehat walafiat, dijadi nabiaran umur yang panjang biar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan.
Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Para hadirin, terakhir juga di dalam keluarga kita harus perlu teliti ingat senina endek maaf semama kita sama endek maaf senina, karena ada hak dan ada kewajiban. Arah mungkin hak belum selesai kita tunaikan, dan teman sesuai standar kita minta maaf kepada istri, atau juga sebaliknya, sungkem adina, sungkem juk semama, endek maaf, karena Nabi aran hal-hal ini akan membahagiakan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan mencatat sebagai amal-amal yang luar biasa. Tetangga juga kita bisa minta maaf pada tetangga. Jadi minta maaf kepada Allah juga minta maaf kepada tetangga. Itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa, yang nanti kita akan merasakan bagaimana cahaya Ramadan disenggita. Bahkan para hadirin, para ulama, para aulia merasakan Ramadan itu cahaya sudah mulai turun di bulan Rajab, mulai segitu begitu. Begitu datang Syaban semakin dekat, begitu datang Ramadan, puncaknya daripada asrar, daripada anwar, daripada rahasia Allah SWT itu puncak di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wantah niki atur tiang sekali balik kita ngatur moga-moga kita bisa minta jadi niat sehat walafiat, umur panjang, rezeki yang berlimpah ruah, tembalah segala urusan sampai segala hajat, dilindungi dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala wabah, dan mudah-mudahan juga keluarga yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah SWT. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم